Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a sunnatahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan ini kita bersama-sama dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan tambahan ilmu dan rizki berupa pemahaman tentang sirah Nabi Muhammad, sejarah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita kaji dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana usaha gigihnya dan tekad bulatnya orang-orang kafir Quraisy dalam rangka mematahkan semangat dakwahnya Rasulullah SAW dengan para sahabat, sampai kepada adanya negosiasi berganti-ganti dengan trik-trik dan strategi yang dilancarkan oleh orang-orang kafir Quraisy di hadapan Rasulullah SAW, sampai kepada berbagai cara yang mereka tempuh ketika mereka menegosiasi dan menawarkan dunia kepada Rasulullah, juga menghasilkan nilai yang nol besar. Kemudian demikian juga ketika mereka menawarkan kepada Rasulullah SAW untuk menawarkan keyakinan mereka, dan mesti Rasulullah SAW juga menyetujui keyakinan mereka dengan bentuk yang sangat unik yang telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Dan ini pun juga tidak digubris oleh Rasulullah SAW. Beliau hanya diam tatkala mereka menawarkan diri untuk menyembah Allah dalam jangka waktu tertentu, dibalas dengan tuntutan dari mereka agar Rasulullah SAW dengan seluruh umat Islam saat itu mesti menyekutukan Allah di waktu tertentu juga. Rasulullah SAW tidak menjawab, dikarenakan jawabannya datang dari Allah Subhanahu wa taala dari langit yang ketujuh. Allah Subhanahu wa taala menjawab tantangan ataupun penawaran orang-orang kafir Quraisy dengan turunnya surat Al-Kafirun dari ayat pertama hingga ayat terakhir. Fa ikhwani wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga orang-orang Quraisy tatkala itu setelah mendapatkan firman Allah dari surat Al-Kafirun ini, sebenarnya kalau sebagai orang yang cerdas tatkala itu mestinya dia sudah memahami bagaimana kedudukan dakwahnya Nabi Muhammad SAW dengan seruan dari Allah antara diri mereka dengan kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW sudah dibedakan oleh Allah tatkala itu, ya, dengan panggilan yang Allah seru, qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir. Jadi sebenarnya mereka telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di hadapan mereka mau tidak mau Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman kepada Rasulullah adalah bukan orang kafir. Ini adalah julukan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Demikian juga julukan secara langsung kepada orang-orang yang beriman di bawah pasukannya Rasulullah SAW. Tetapi orang kafir Quraisy kita dapatkan saking gigihnya usaha mereka agar dakwah Islam betul-betul hapus dan hilang di kota Makkah khususnya, maka mereka tetap menawarkan penawaran yang lainnya sampai kepada kalimat sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, bagaimana ungkapan orang-orang kafir Quraisy di hadapan Rasulullah SAW setelah dijuluki kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan, i'ti biqur'anin ghairi hadza au baddilhu. Negosiasi selanjutnya apa ikhwan dan akhwat? Mereka berkata kepada Rasulullah SAW, i'ti
bi Qur'ani ghairi hada. Datangkan, berikan kepada kami Quran yang bukan ini. Au badilhu, tolong ganti Qurannya. Ya, baru kami mau beriman. Maka ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian gigihnya orang-orang kafir Quraisy, tetapi Rasulullah SAW ketika itu mendapatkan turunnya ayat untuk mengokohkan keimanan Rasulullah SAW, demikian juga para sahabat di dalam surat Al-Isra ayat 15. Demikian juga kita dapatkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus di ayat yang ke-15, dalam surat Al-Isra di ayat yang ke-73 hingga 75. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, membantah penawaran orang-orang kafir Quraisy tatkala itu. Allah katakan kepada Rasulullah SAW, "Qul," katakanlah, "Ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi." Aku tidak berhak. Ini Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah ketika orang kafir Quraisy meminta kepada Rasulullah, ganti saja Qur'annya. Ya, jangan Quran yang ini, Quran yang lain. Agar apa? Mungkin mereka harapkan semoga Tuhan 360 patung itu bisa diridhoi oleh Allah kalau Qur'annya diganti. Ya, maka Rasulullah SAW mendapatkan turunnya surat Yunus ayat 15. Katakan wahai Muhammad, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Aku tidak punya wewenang. Katakan wahai Muhammad kepada orang Quraisy, aku tidak punya wewenang untuk mengganti Al-Quran dari kemauan diriku sendiri. In attabi'u illa ma yuha ilai. Hanya saja aku ini hanya ittiba. Coba lihat ikhwan, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mutaba'atullah. Ya, begitupun umat Islam mesti apa? Ittiba'u sunnati Muhammad. Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah, katakan kepada mereka, Al-Quran wewenangnya di tangan Allah, tidak mungkin diganti oleh Nabi Muhammad, apalagi di bawahnya Nabi Muhammad dari para sahabat ataupun apalagi orang-orang yang kafir dan musyrik yang mereka meminta untuk diganti Al-Quran. Rasulullah dikatakan oleh Allah apa? Engkau ucapkan kepada mereka, in attabi'u illa ma yuha ilai. Aku ini hanya ittiba, aku ini hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, apa yang diperintahkan Allah kepadaku. Subhanallah, ini Rasulullah diajarkan oleh Allah hidupnya hanya mutaba'atullah. Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah hanya mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengikuti nenek moyang, tidak mengikuti adat istiadat, tidak mengikuti tata cara ibadah yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah apa? Katakan kepada mereka, itu ayat, itu saja prinsip hidupnya Rasulullah SAW. In attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu. Coba lihat, aku ini benar-benar takut. Rasulullah punya rasa takut, beliau manusia biasa. Apa rasa takutnya Rasulullah? Inni akhafu in asaitu rabbi. Kalau aku bermaksiat kepada Allah, kepada Rabbku, adzab yaumin adzim, dengan adanya siksa di hari yang sangat besar, hari kiamat. Ini Rasulullah SAW ditanamkan jiwa beriman kepada hari kiamat, ditanamkan rasa takut kepada Allah dengan sebab adanya hari kiamat, yang di hari kiamat tersebut adanya siksa api neraka. Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah tentang rukun iman. Fa ikhwani wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah SAW juga diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Isra, kalaulah beliau mengikuti ungkapan ataupun negosiasi mereka. Coba bisa dibayangkan ikhwan, kalau antum yang setiap hari silih berganti cara, strategi, orang datang kepada antum agar antum apa? Setuju dengan dirinya. Ya, bayangkan antum bosan tidak? Rasulullah SAW di dalam kesabarannya berdakwah, beliau senantiasa mengharapkan semoga di antara 1, 2, 3 orang silih berganti dari orang kafir Quraisy yang menghadap kepada Rasulullah SAW,
Seperti kemarin siapa? Utbah ibn Rabi'ah, ya, yang orang musyrik itu, yang diharapkan sekali Rasulullah untuk masuk Islam. Artinya apa? Ini kegigihan Rasulullah SAW dalam berdakwah. Maka Rasulullah diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Isra. Boleh jadi apa? Boleh jadi hatinya Rasulullah berpaling kepada ucapan mereka, karena mereka apa, Ikhwan? Tidak bosan-bosannya, gigihnya mereka untuk memalingkan Rasulullah SAW dari misi awalnya, itu berdakwah kepada tauhid. Maka Allah ingatkan dalam surat Al-Isra ayat 73 hingga 75, wa in kadu, hampir-hampir saja mereka orang-orang musyrik, la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika. Hampir-hampir saja mereka orang musyrik memalingkan engkau wahai Muhammad dari apa yang kami wahyukan kepada engkau, litaftariya 'alaina ghairah, agar engkau ini berkata-kata dengan apa yang tidak kami perintahkan. Ya, artinya apa? Agar kali engkau ini menyetujui perkataan orang-orang musyrik. Wa idzal lattakhaduka khalila. Sungguh kalau engkau ini menyetujui perkataan orang musyrik, ya, sekali saja, ya, mereka, kata Allah, akan menjadikan engkau kekasih yang sangat dekat. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui hati sanubarinya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Kemudian Allah katakan di ayat setelahnya, walaula an tsabbatnak, seandainya engkau itu tidak kami kokohkan hatimu di atas keimanan, laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila, sungguh engkau akan condong kepada mereka walaupun cuma sedikit. Coba lihat ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah menjadi muslim, kemudian memperbaiki pemahaman kita dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan pemahaman as-salaful ummah, salafus saleh, kemudian hati-hati, Rasulullah saja beliau hampir berpaling condong kepada apa? Misi dakwah orang non-Islam, kalau bukan karena Allah yang mengokohkan hati Rasulullah SAW. Artinya apa ikhwan? Al-qalbu baina asbi'aini min asabi'ir rahman, kama qala alaihi salatu wasalam, sungguh hati kita ini di antara jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuhu masya, terserah kehendak Allah, mau apa Allah menghadapi hati kita, terserah Allah mau dibulak-balikan, mau jadi orang taat, mau jadi orang tidak taat. Maka ikhwan, ketika kita berada di atas ketaatan, ini bukan karena sebab kemampuan fisik kita, bukan karena sebab kekuatan kecerdasan otak kita, keenceran pikiran kita, tetapi ini kita katakan apa? Qul bifadlillahi wa birahmatih. Katakanlah seandainya kalaulah bukan karena fadilah dari Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah, seandainya bukan karena Allah yang mengokohkan hatimu di atas jalan tauhid, di atas jalan dakwah ini, sungguh engkau akan berpaling condong kepada perkataan negosiasinya ataupun komprominya orang-orang kafir Quraisy. Idzal la'adzaqnaka dhi'fal hayah. Jaminan dari Allah ketika hatimu condong kepada orang musyrik, ya Muhammad, kata Allah, idzal la'adzaqnak, engkau akan benar-benar mencicipi. Tidak hanya sekedar mencicipi adzauq, adzaqnak, betul-betul engkau akan merasakan dhi'fal hayah, sempitnya kehidupan di dunia. Ikhwan, ya, ini Rasulullah, wa dhi'fal mamat, demikian juga sempitnya kematian. Tsumma la tajidu laka 'alaina nasira. Dan engkau wahai Muhammad ketika condong kepada panggilannya orang-orang musyrik, kami tidak akan pernah bisa menjadikan kami menolong engkau kembali. Ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bagaimana prinsip dakwahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ikhwani wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW dikokohkan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas beliau bertambah kembali keimanannya, bertambah kuat keimanannya di hadapan apa? Di hadapan kompromi dan negosiasinya orang-orang kafir Quraisy. Dengan ini kita dapatkan di sisi lain, orang-orang musyrik di kota Makkah kebingungan. Ya, tetapi mereka kita dapatkan dengan segala cara, dengan cara yang paling halus, bahkan cara yang paling keras, kita dapatkan mereka tidak bisa merubah prinsipnya Rasulullah SAW, sampai kita dapatkan ada salah seorang setannya orang-orang Quraisy tatkala itu yang bernama An-Nadhr ibn Al-Harith, seorang tokoh. An-Nadhr ibn Al-Harith
seorang tokoh yang menasehati mereka dengan mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai para pemuka Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy, wallah, demi Allah, ini orang musyrik, demi Allah, laqad nazala bikum amrun ma ataitum lahu bihilatin ba'd. Sungguh telah datang kepada kalian suatu perkara yang kalian tidak bisa berlepas dari perkara tersebut, yaitu datangnya Muhammad. Qad kana Muhammad fikum gulaman hadatha. Sungguh kalian tahu Muhammad itu ada di hadapan kalian, bahkan lahir di kota ini. Dia katakan apa? Muhammad itu ada di antara kalian, dulunya seorang pemuda. Pemuda yang baru, masih muda belia. Ardakum fikum, kalian meridhoinya, ya. Wa asdaqukum haditha, kalian tahu dia adalah orang yang paling jujur ketika berbicara. Wa a'dhamukum amanah, orang yang paling besar mengemban amanah. Coba lihat, An-Nadhr ibn Harith tidak bisa menutupi kebenaran. Fakta Muhammad adalah orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang terpandang di kota Makkah. Dia katakan, hatta idza ra'aitum fi sadghaihi syai', sampai ketika kalian perhatikan di kepalanya itu ada beberapa lembar uban. Coba dibuka kembali sirahnya yang ditulis oleh Imam Nawawi, ubannya Rasulullah SAW ada berapa di situ? Tidak banyak. Ya, ubannya Rasulullah SAW ketika meninggal dunia tidaklah banyak. Ini dikatakan oleh An-Nadhr ibn Al-Harith, ketika kalian saksikan dia sudah menjadi orang tua, ada ubannya. Wa ja'akum bima ja'akum bih, dia datang dengan apa yang dia bawa sebagaimana kalian ketahui. Qultum sahir, kalian katakan tukang sihir. La wallah wa ma huwa bisahir, tidak demi Allah, kata An-Nadhr ibn Al-Harith, dia sebenarnya bukan tukang sihir. Laqad la'ayna as-saharah, sungguh kita telah menyaksikan bagaimana tukang sihir. Dan kalian telah mengatakan dia dukun, sungguh kita juga sudah tahu bagaimana karakter dukun. Kemudian dia katakan, sungguh kalian telah mengatakan dia adalah tukang syair, penyair, pujangga Arab, tetapi kita tahu dia juga bukan penyair. Sungguh kalian telah berani mengatakan Muhammad adalah orang gila, padahal kita tahu bagaimana karakter orang gila. Kemudian dikatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai para pembesar orang-orang Quraisy di Makkah, fanduru fi sya'nikum, perhatikan urusan kalian. Fa innahu wallah, demi Allah, laqad nazala bikum amrun azim, sungguh telah hadir di hadapan kalian perkara yang sangat dahsyat, sangat hebat. Ya, fa ikhwani wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita dapatkan orang-orang kafir Quraisy ketika mereka kebingungan di situ, maka mereka mengutus utusannya ke kota Madinah. Yang di kota Madinah ada orang-orang Yahudi. Artinya ini adalah usaha yang tidak habis-habisnya dari orang Quraisy. Mereka memberangkatkan utusan ke luar negeri, diplomatnya, ya, dari kota Makkah ke kota Madinah untuk mendatangi siapa? Untuk mendatangi orang-orang Yahudi yang mereka ketahui adalah bagian daripada ahlul kitab. Ya, bertanya kepada orang Yahudi bagaimana caranya mendapatkan solusi dari perkara ini. Moga-moga ada solusi dari orang Yahudi. Maka kita dapatkan, ikhwani wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang Yahudi berpesan kepada dua delegasi dari orang Quraisy. Kalau betul dia nabi, kata orang Yahudi, kalau betul Muhammad itu nabi, coba tanyakan 3 perkara. Tanyakan tentang para pemuda yang beriman yang bersembunyi di dalam gua, yaitu Ashabul Kahfi. Tanyakan kisahnya Dzulqarnain, ya, bagaimana kisahnya yang sangat besar, yang sangat agung dan sangat menakjubkan, dan dari telinga turun temurun di kalangan orang-orang Yahudi, kisahnya Dzulqarnain sangat masyhur. Coba tanyakan. Kemudian yang ketiga, coba tanyakan tentang ruh, ya, karena tidak ada yang bisa menjawabnya kecuali dia adalah nabi. Artinya ikhwan, itu ilmu dari orang Yahudi, dan secara otomatis orang Yahudi mestinya dia juga bertanya-tanya bahwasanya akan adanya nabi itu sudah ada ciri-cirinya. Maka mari kita lihat delegasinya orang Quraisy dari dari Madinah pulanglah kembali ke kota Makkah, mengabarkan kepada orang-orang pemuka Quraisy, dan mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Ashabul Kahfi, tentang Dzulqarnain, tentang
ruh. Maka kita dapatkan, antum baca dalam surat Al-Kahfi kemarin di hari Jumat, bagaimana Rasulullah SAW, beliau ketika ditanya oleh orang-orang Quraisy tentang 3 perkara ini, beliau tidak mengucapkan kalimat insya Allah. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa hari lamanya. Rasulullah SAW tidak mendapatkan jawaban, padahal beliau telah menjanjikan kepada orang-orang kafir Quraisy akan menjawab. Beliau katakan apa? Sa'ukhbirukum goda, aku akan kabarkan besok. Padahal ternyata di besok harinya Allah tidak memberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mendidik. Diawali oleh Rasulullah SAW bagaimana tata cara menjanjikan sesuatu, maka jangan lupa untuk mengucapkan kata insya Allah. Dan ikhwani wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu catatan yang penting tentang penempatan kata insya Allah. Ya, penempatan kata insya Allah jangan asal-asalan. Dikit-dikit insya Allah, dikit-dikit insya Allah. Ya, misalkan akhi, antum nanti malam hadir, nah insya Allah. Akhi, tolong ini dibawakan. Oh iya Ustaz, insya Allah. Itu nggak perlu pakai insya Allah. Ya, dalam kondisi bagaimana Ustaz, kita lihat bagaimana kronologisnya. Asbabul wurud ayat tersebut. Rasulullah SAW berjanji di esok harinya, ketika antum dapatkan, ya, antum akan membantu saudara antum, atau antum akan mengerjakan pekerjaan tersebut di halan, secara langsung pekerjaan tersebut antum kerjakan waktu itu. Misalkan akhi ini bawakan, antum langsung saja, enak Ustaz, nggak perlu pakai insya Allah. Ya, kita dapatkan apa? Kita dapatkan ada kisah dari Arab. Ya, ada 2 orang Arab. Yang satu dia berdagang, ya, yang satu dia mau membeli belanja ke pasar. Ini yang membeli belanja ke pasar apa? Dia katakan mau kemana? Kemudian orang yang mau belanja ke pasar ini mau ke pasar, insya Allah. Kemudian saya mau beli sesuatu, ya, kalau nggak salah dulu tuh yang saya tahu kisahnya adalah tentang hewan. Dia katakan saya mau beli hewan insya Allah. Kemudian ada uangnya ini di dompet, insya Allah. Pokoknya seluruh kalimatnya insya Allah. Sampai-sampai ikhwan ketika di pasar, qadarallahu masya, ketika dia hampir membeli, ya, dia katakan apa? Uangnya yang akan dia rogoh di sakunya telah dicuri orang waktu di pasar. Kemudian temannya mengingatkan dirinya, akhi, gimana? Mana kendaraannya, katanya mau beli? Ini apa hilang dan seterusnya, apa uangnya hilang, dicuri orang dan seterusnya di pasar. Kemudian kata temannya, oh uangnya hilang ya, insya Allah. Ya, maka kalimat uangnya hilang insya Allah ini tidak pas kita tempatkan. Kenapa? Karena memang uangnya sudah hilang. Pak ikhwani wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita dapatkan kalimat insya Allah artinya apa? Bila Allah menghendaki. Dan ungkapannya terjadi tatkala Rasulullah SAW berjanji akan memberikan sesuatu jawaban kepada orang Quraisy, kemudian belum bisa menjawab tanpa mengucapkan insya Allah. Maka Allah tegur dalam surat Al-Kahfi bagaimana? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idza nasi. Allah katakan wala taqulanna, sekali-kali engkau jangan berani mengatakan, ya, wala taqulanna li syai'in, kepada suatu perkara, suatu urusan, inni fa'ilun, benar-benar aku akan mengerjakan. Ini Rasulullah mengatakan apa? Benar-benar aku akan menjawabnya. Dzalika ghadan, akan aku jawab besok. Beliau tidak ingat dengan mengucapkan kalimat insya Allah. Kemudian Allah tegur dalam ayat ini, illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah menghendaki. Kemudian Rasulullah ditegur oleh Allah, wadhkur rabbaka idza nasi, maka ingatlah kembali, ingat Allah Subhanahu wa taala kalau engkau lupa Allah Subhanahu wa taala tatkala berjanji. Fa ikhwani wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kita tahu 3 pertanyaan ini dijawab oleh Rasulullah SAW. Setelah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah SAW mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya surat Al-Kahfi. Bagaimana Ashabul Kahfi yang disebutkan Allah, silakan antum baca bagaimana di awal
Surat Al-Kahfi perjuangannya para pemuda, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Ya, mereka adalah fityah, para pemuda yang beriman kepada Allah di zaman pengikutnya Nabi Isa alaihissalam, beriman kepada Allah, berlari dari rajanya yang bengis, dan mereka adalah raja dengan rakyatnya yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada hamba-hamba Allah, para pemuda ini, Ashabul Kahfi yang sembunyi di gua selama berapa lama, Ikhwan? Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Mereka berdiam diri di dalam gua, ditidurkan oleh Allah selama 300 sinin, 300 tahun lamanya, wazdadu tis'a, Allah tambahkan lagi 9 tahun lamanya, sekitar 309 tahun. Jelas ini adalah suatu pertanyaan yang tidak ada yang tahu kecuali utusan Allah. Itu diantara kecerdasan yang belinger bagi orang-orang Yahudi. Mereka tahu pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab oleh orang-orang tertentu kecuali Nabi, maka ditanyakanlah oleh orang-orang Quraisy lewat resepnya dari orang-orang Yahudi dan dijawab oleh Rasulullah SAW. Demikian juga kita dapatkan tentang kisahnya Dzulqarnain, ya, kisah Dzulqarnain di akhir-akhir ayat surat Al-Kahfi, wa yas'alunaka an Dzulqarnain. Mereka juga bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang Dzulqarnain. Kita tahu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan Dzulqarnain yang dimaksud dalam Al-Quran bukan Dzulqarnain yang dipahami sebagian umat Islam. Ya, ada yang mengatakan Dzulqarnain itu adalah orang Makedonia, ya, seorang musyrik, Iskandar Al-Makduni Al-Yunani. Kalau orang memahami Dzulqarnain ini adalah Alexander the Great, ya, ataupun Iskandar Dzulqarnain ini adalah dari Yunani, maka kita katakan dia pernah hidup di 300 tahun sebelum Masehi, ya, dan ini adalah orang Yunani, dan kita tahu orang Yunani adalah orang musyrik, ya. Dan yang dimaksud dalam Al-Quran, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bukan sebagaimana yang dipahami sebagian umat Islam. Dzulqarnain yang dimaksud adalah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau adalah Dzulqarnain di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadi pengikut Nabi Ibrahim, dan menterinya adalah Al-Khidir. Adapun Dzulqarnain dari Yunani, nama menterinya adalah yang sangat masyhur, Aristoteles, ahli filsafat, ya. Dan tidak mungkin ini, ya, termasuk kategori kisah yang bertolak belakang, karena kita tahu Dzulqarnain yang dicantumkan dalam Al-Quran adalah seorang raja yang adil, muslim dan saleh, sebagaimana yang diungkapkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan jarak antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Ibrahim dengan Nabi Isa alaihissalam jaraknya kurang lebih sekitar 2000 tahun lamanya, ya. Padahal kita tahu kisah ini yang pendapat yang menurut yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya Dzulqarnain yang dimaksud adalah yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, Dzulqarnain adalah raja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu juga, ikhwan, bagaimana kisah keunikannya Raja Dzulqarnain yang adil ini. Dia mengelilingi timur dan barat di dunia ini dan mendapatkan ada suatu komunitas kaum yang tidak bisa berbicara, ya. Kadu la yafqahuna haditha, kata Allah. Hampir-hampir saja mereka tidak bisa diajak ngobrol, ya. Bahasanya mereka tidak bisa diajak ngobrol. Mereka meminta bantuan kepada Raja Dzulqarnain untuk dibangunkan benteng. Maka Dzulqarnain, ya, rahimahullah taala, kita dapatkan beliau diberikan kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk membuat benteng dari besi. Atuni zubaral hadid, kata Dzulqarnain. Datangkan kepadaku apa? Lempengan-lempengan besi. Dan kita dapatkan benteng ini bukan benteng tembok Cina, karena tembok Cina bukan dari apa, Pak? Siapa yang sudah ke Cina? Minimal kita lihat, ya. Realita membuktikan, ikhwan, berkaitan dengan bentengnya Raja Dzulqarnain ini adalah dari besi betul, ya. Raja Dzulqarnain ini adalah bentengnya dari besi, dan disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 97, atuni zubaral hadid, ya. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang 97-nya Allah sebutkan tadi, di ayat 96, ayat 97-nya famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba.
Karena di belakang itu, di belakang rakyat yang tidak bisa memahami bahasa rakyat yang lainnya ini adalah ada Ya'juj dan Ma'juj yang nanti akan keluar sebelum hari kiamat sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kisahnya Dzulqarnain menjadi cerita bagaimana dekatnya hari kiamat, karena kita tahu di dalam surat Al-Anbiya ayat 96 dengan 97 Allah berfirman, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Sampai ketika dibukakan gerbang tadi, tembok benteng yang dibangun oleh Raja Dzulqarnain zaman dulu itu, zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, kita dapatkan Ya'juj dan Ma'juj pasukan yang sangat bengis, yang sangat haus kepada darah manusia. Mereka keluar dari benteng tersebut bergerombol, ya. Ikhwan, dan ini yang menjadi ciri kata para ulama ahli tafsir akan dekatnya ketika dibukakan benteng tersebut, tembok besi tersebut dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Ya'juj dan Ma'juj, maka inilah menjadi akan dekatnya hari kiamat. Dan itulah yang ditanyakan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkaitan dengan berkaitan dengan pertanyaan ketiga, yaitu tentang ruh, kita dapatkan Allah turunkan jawaban dalam surat Al-Isra, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah engkau diberikan tentang ilmu tentang berkaitan dengan ruh cuma sedikit, ya. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Berkaitan dengan urusan roh adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, dan kau Muhammad hanya diberikan ilmu yang sedikit berkaitan dengan hal itu. Wa ikhwani wal akhwat, setelah itu kita dapatkan orang-orang musyrik bukan bertambah beriman. Mereka memang terkagum-kagum, tapi tidak bertambah beriman, tetapi mengatakan apa? Inna hada sihrun mustamir. Oh, ini sihirnya lagi. Begitu saja. Ya. Orang musyrik karena memang telah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak hanya mengatakan kecuali perkataan yang biasa mereka rutin kerjakan, ya. Kemudian dengan itu mereka kebingungan sampai kepada mereka berusaha untuk memboikot Rasulullah SAW, dan kita dapatkan berusaha untuk membunuh Rasulullah SAW. Dan ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu disinilah bagaimana kita lihat posisinya Abu Thalib, ya. Dan ini terjadi di beberapa bulan setelah masuk Islamnya Umar, ya. Kita tahu Umar bin Khattab kemarin masuk Islam 3 hari setelah Hamzah, dan Hamzah dengan Umar adalah sosok pemuda yang sangat fisiknya kuat, disegani oleh orang-orang kafir Quraisy. 2 orang ini masuk Islam dalam bulan yang sama, di bulan Dzulhijjah, ya, di tahun ke-6 kenabiannya Rasulullah SAW. 6 tahun Rasulullah berdakwah, Umar dengan Hamzah masuk Islam. Maka otomatis mereka sudah gigit jari, kebingungan apalagi ini caranya, sampai kepada kalimat mereka akan berusaha membunuh Rasulullah SAW, sehingga kalimat ini terdengar beritanya, misi busuknya orang-orang kafir Quraisy terdengar oleh Abu Thalib, sehingga Abu Thalib mengumpulkan Bani Hashim dengan Bani Abdul Manaf, bagaimana kondisinya mereka berkumpul untuk membela, demikian juga Bani Hashim dengan Bani Muttalib, Bani Hashim dengan Bani Muttalib untuk bagaimana membela darahnya Rasulullah SAW jangan sampai tertumpah. Dikumpulkanlah orang-orang dari Bani Muttalib dengan Bani Hashim oleh Abu Thalib. Kita tahu Abu Thalib adalah ditokohkan oleh mereka, maka didengarlah suaranya Abu Thalib untuk membela Rasulullah SAW, kecuali Abu Lahab, pamannya Rasulullah SAW, ya, di antara kakaknya dari Abdullah, bapaknya Rasulullah SAW. Abu Lahab tidak masuk kategori orang yang membela darahnya Rasulullah SAW. Dia keluar bersama orang-orang kafir Quraisy. Maka Abu Thalib dengan rombongan orang-orang dari Bani Hashim dengan Bani Muttalib, mereka berusaha untuk membela darah Rasulullah SAW, baik yang muslim ataupun yang tidak muslim. Fa ikhwani wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri beliau melanjutkan pembahasan berkaitan dengan al-muqata'atul 'amah, pemboikotan secara menyeluruh, ya, pemboikotan merata kepada Bani Hashim dengan Bani Muttalib, yang termasuk di dalamnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memboikot untuk tidak alla yunaqihuhum, jangan pernah menikahi mereka. Bayangkan Pak, diboikotnya bukan 3 hari, 3 tahun lamanya. Selama 3 tahun berturut-turut
berarti sekitar berapa bulan? 36 bulan. Ya, Rasulullah SAW diboikot, ya, tidak boleh menikahi Bani Hashim dengan Bani Muttalib, tidak boleh berdagang kepada mereka, tidak boleh duduk dengan mereka, tidak boleh berbicara dengan mereka, tidak boleh masuk kepada rumah mereka, tidak boleh, pokoknya mengucapkan salam dan seterusnya tidak boleh. Sampai kapan? Sampai mereka menyerahkan Muhammad SAW untuk dibunuh. Maka mereka tidak mau, dan ini kita dapatkan ditulislah surat pemboikotan itu di depan Ka'bah, di dalam Ka'bah, ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sebutkan pemboikotan tersebut jadi dianggap sakral, suci, maka dicantumkanlah dipaku di temboknya Ka'bah di dalam. Fa ikhwani dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapatkan para ulama berbeda pendapat siapakah yang menulis. Ada yang mengatakan yang menulis adalah An-Nadhr ibn Al-Harith tadi, ya, yang menyarankan bagaimana diingatkan orang-orang kafir Quraisy tentang kondisi yang sangat pelik ini. Kemudian ada yang mengatakan Baghid ibn Amir ibn Hashim, dan inilah pendapat yang terkuat. Orang yang menulis, ya, surat sakti ini adalah Baghid ibn Amir ibn Hashim yang didoakan oleh Rasulullah SAW semoga tangannya jadi lumpuh, dan memang dilumpuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala tangannya yang menulis pemboikotan umum ini. Pak ikhwani wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah terjadi di masa 7 Hijriyah, 7 kenabian, 7 minan nubuwah. Jadi semasa 7 tahun berturut-turut Rasulullah berdakwah, di tahun ke-7 kenabianlah terjadilah pemboikotan besar-besaran. Ikhwani wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapatkan bagaimana kondisi antum. Kalau antum termasuk ataupun kita semuanya termasuk orang-orang yang diboikot sekitar 3 tahun berturut-turut, mereka bertahan dengan sandang, pangan dan makanan yang ada di sekitar mereka saja. Sampai kita dapatkan bagaimana di antara mereka, apalagi anak-anak dan istri mereka, berteriak kepada suaminya untuk dicarikan makan. Sehingga kita dapatkan ada beberapa trik-trik mereka, ya, ketika di musim-musim di bulan-bulan haram. Kita tahu di bulan-bulan haram adalah sangat dikultuskan oleh orang-orang kafir Quraisy, maka itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang diboikot ini dari Bani Hashim dan Bani Muttalib untuk apa? Untuk belanja keluar. Yang tatkala itu adalah banyak orang-orang yang berjualan di musim haji. Tetapi apa ya ikhwan? Ketika hal itu ketahuan oleh orang-orang kafir Quraisy, kalaulah yang belanja itu adalah orang-orang dari Bani Hashim atau Bani Muttalib, maka mereka akan berusaha menaikkan harganya sehingga orang-orang dari Bani Hashim atau Bani Muttalib tidak mampu dan tidak sanggup untuk membelinya. Pak ikhwani wal akhwat, kita dapatkan juga di antara kondisi mereka para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan dikisahkan Umar ibn Khattab, beliau mesti berani makan apa? Kulit yang pernah beliau kencingi di malam hari. Ya, saking kelaparannya tidak ada lagi makanan. Bahkan daun-daunan yang ada di sekitar mereka, di rumah-rumah mereka, daun-daunan yang mungkin tidak layak dimakan manusia, mesti menjadi makanan mereka tatkala mereka sudah tidak sanggup lagi mencari makanan, karena mereka memang diboikot besar-besaran. Fa ikhwani wal akhwat, jelas ini adalah bentuk kedzaliman yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam untuk menguji keimanan para sahabat Rasulullah SAW, dengan demikian juga dengan Rasulullah SAW. Dan ikhwani wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala itu kita dapatkan ada seorang musyrik, dan kita tahu sebenarnya tidak seluruhnya orang musyrik itu setuju dengan adanya pemboikotan ini. Kita tahu tatkala itu ada Hisham ibn Amr dari Bani Amir ibn Lu'ay yang masih ada kekerabatan dekat dengan Bani Hashim. Dia berdialog ataupun dia termasuk orang yang berusaha di malam hari, ya, termasuk memang orang yang tidak ikut membela di dalam kepungan tersebut, tetapi dia adalah orang yang berada di luar. Tetapi karena hatinya dia luluh, ya, melihat bagaimana 3 tahun berturut-turut orang-orang dari Bani Hashim dan Bani Muttalib bertahan, tidak mau mengatakan menyerahkan Rasulullah SAW untuk dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, maka tatkala itu ada Hisham ibn Amr. Kalau di malam hari biasanya dia memasukkan pangan dan makanan kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib untuk membantu mereka. Pak ikhwani, hal ini berjalan beberapa lamanya. Dia diantara salah satu orang musyrik yang memboikot tapi membantu kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib untuk bertahan hidup seadanya itu. Kemudian Hisham ibn Amr, dia berusaha membuat koalisi
mengumpulkan suara petisi, ya, mengumpulkan suara untuk menggugurkan perjanjian yang dolim ini, maka dia mendekati Zuhair ibn Abi Umayyah al-Makhzumi. Ya, Zuhair ibn Abi Umayyah al-Makhzumi, ibunya adalah ibunda Atikah binti Abdul Muttalib, bibinya Rasulullah SAW. Ya, jadi Zuhair ini masih ada kekerabatan dekat dengan Rasulullah SAW, tapi Zuhair ibn Abi Umayyah al-Makhzumi, dia termasuk orang yang tidak ikut nimbrung di dalam kepungan itu, yang di dalam kepungan 3 tahun lamanya. Maka Zuhair didekati oleh Hisham ibn Amr. Ya Zuhair, wahai Zuhair, aradita an ta'kula ta'am wa tashraba syarab wa akhwaluka bihaits ta'lam. Diajak untuk berpikir jernih. Wahai Zuhair, apakah engkau ridha engkau makan makanan, minum dengan nyaman, dan saudara-saudaramu dari bibimu itu, ya, saudara-saudaramu itu dari ibumu itu adalah bagaimana kondisinya? Ya. Faqala waihak, celakalah engkau wahai Hisham. Fama asna'u ana rajulun wahid. Bagaimana aku bisa berbuat? Aku ini cuma sendirian. Artinya apa? Zuhair secara artinya kekabilahan, fanatisme kepada kabilahnya atau dari baninya, dari keluarganya, dia masih merasakan. Memang dia tahu, ya, dia juga merasakan bagaimana pahit getirnya keluarganya diboikot selama 3 tahun lamanya. Tapi dia katakan, aku cuma sendirian. Bagaimana mungkin aku bisa membela diri untuk keluargaku? Amma wallah, dia katakan, demi Allah, lau kana ma'i rajulun akhar laqumtu fi naqdiha. Seandainya di sisiku ini ada lelaki yang lain, sungguh aku berani untuk menyobek ataupun membatalkan perjanjian zalim ini. Kemudian Hisham ibn Amr mengatakan, qad wajadta rajulan. Engkau telah mendapatkan satu orang lelaki untuk membela dirimu. Dia katakan, faman huwa, siapa dia? Qala ana, kata Hisham ibn Amr, aku. Ya, qala lahu Zuhair ibghina rajulan tsalitan. Kalau begitu wahai Hisham, coba cari lagi orang ketiga agar suara kita bertambah. Artinya ini apa ikhwan? Untuk berusaha memperbanyak suara membatalkan petisi yang mendolimi Bani Hashim dan Bani Muttalib ini. Maka didekatilah Al-Mut'im ibn Adi, kemudian mengatakan negosiasi demikian, bagaimana jasa-jasanya Bani Hashim, Bani Muttalib, seterusnya kedekatan kekerabatannya, sampai dia juga tergugah. Al-Mut'im ibn Adi mengatakan, bagaimana ini, kita cuma sedikit, cari yang keempat. Dicarilah selanjutnya Abul Buhtari ibn Hisham, sebagaimana demikian juga sampai kepada yang kelima Zum'ah ibn Al-Aswad ibn Al-Muttalib ibn Asad, sampai kita dapatkan 5 orang dari tokoh orang-orang kafir Quraisy yang mereka awalnya sepakat, ya, secara lahirnya mereka sepakat dengan kesepakatan zalim ini, tetapi setelah 3 tahun lamanya mereka dapatkan kedzaliman ini tidak mungkin berlarut-larut, dibiarkan kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Maka Zuhair mengatakan, ana abada'ukum fa akunu awwalu man yatakallam. Biar aku besok pagi yang pertama kali menampakkan diri tentang hal ini, ya, biar aku yang pertama kali berbicara di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Ikhwani dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka di pagi hari rombongan berjamaah memasuki Masjidil Haram. Ya, yang tatkala itu ada siapa? Ada orang-orang pemuka Quraisy biasa ngobrol dan seterusnya. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi di sisi lain orang-orang Muslim dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib dalam kondisi didolimi oleh mereka. Mereka bercengkrama biasa ngobrol-ngobrol di samping Ka'bah di pagi hari. Tatkala itu Zuhair ibn Abi Umayyah al-Makhzumi mengatakan kepada mereka, ya ahla Makkah. Dia katakan hal ini setelah dia tawaf. Dia tawaf dulu di sekitar Ka'bah. Setelah tawaf, kemudian dengan membawa senjatanya dia katakan, wahai penduduk Makkah, anak kulut ta'am wa nalbasus siyab wa Banu Hashim halka. Sudikah kita ini berleha-leha, bersenang-senang dalam kondisi kita makan-makan di sini, berpakaian-pakaian di sini, dan Bani Hashim dalam kondisi binasa. La yuba wa la yubta minhum. Kita tidak bisa mengatakan mereka boleh untuk berdagang dan tidak bisa kita membeli perdagangan mereka. Wallahi la aqudu hatta tasukka hadhihi sahifatil qati'ad dhalimah. Sungguh demi Allah, aku tidak akan pernah duduk sampai aku menyobekkan lembaran kesepakatan yang zalim ini. Ya. Kemudian Abu Jahal mengatakan di sisi masjid tatkala itu, kadzabta wallahi la tusak. Demi Allah, kata Abu Jahal, demi Allah lembaran tersebut tidak akan mungkin pernah disobek. Ya, biarkan itu di dalam Ka'bah, kata Abu Jahal. Kemudian tatkala Zuhair ditolak perkataannya oleh Abu Jahal, kemudian berdirilah Zam'ah ibn Al-Aswad.
anta wallahi akdzab. Wahai Abu Jahal, engkaulah yang lebih pembohong, engkaulah pendusta. Ya. Ma radina kitabatuha haitsu katabta. Sungguh kami tidak ridha yang kau tulis itu tidak kami ridhai. Ya. Kata Zum'ah ibn al-Aswad. Jadi ada berdiri dua orang. Kalau tadi Zuhair berdiri pertama ditolak Abu Jahal, kemudian Zum'ah ibn al-Aswad yang telah sepakat tadi malam dengan Zuhair, maka dia berdiri di keduanya dan mengatakan demikian. Kemudian berdiri orang ketiga Abul Buhturi, sadaqa Zam'ah. Zam'ah benar, ya. La nadau ma kataba fiha wa la nuqir bihi. Kami tidak ridha dengan apa yang dicantumkan dalam lembaran itu yang di dalam Ka'bah dan kami tidak menyetujuinya. Berdiri selanjutnya Al-Mut'im ibn Adi, sadaqtuma, sungguh kalian berdua adalah telah jujur, telah berkata benar. Wa kadzaba man qala ghairi dzalik, dan sungguh telah berdusta orang yang mengatakan selain itu. Nabra'u ilallah minha wa mimma kutiba fiha, sungguh kami berlepas diri kepada Allah dan dengan apa yang tercantum di dalamnya. Kemudian Hisam ibn Amr mengatakan demikian. Abu Jahal mengatakan, ketika 5 orang ikhwan dari pemuka tokoh Quraisy yang dulunya secara zahirnya menampakkan dirinya setuju dengan perjanjian zalim ini, memboikot Rasulullah dengan keluarganya, maka 5 orang pemuka Quraisy ini dipandang oleh Abu Jahal dengan kondisi kaget. Abu Jahal mengatakan, hada amrun qadha bilail. Oh, kayaknya 5 orang ini telah sepakat tadi malam, kata Abu Jahal. Jadi Abu Jahal membaca, kayaknya kalian ini setuju satu demi satu ini karena kalian telah mengadakan rapat tadi malam, kata Abu Jahal. Wa tusawwira fihi bighairi hadzal makan, kalian telah musyawarah di tempat selain tempat ini, kata Abu Jahal. Fa ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu kita dapatkan Abu Thalib. Abu Thalib tatkala itu menyaksikan kejadian ini, beliau Abu Thalib ini sebelumnya apa? Mendengar dari Rasulullah SAW bahwasanya lembaran kesepakatan yang zalim ini, pemboikotan itu telah dimakan rayap di dalam Ka'bah. Dan kita tahu ikhwan, ini diantara bentuk mukjizat, ya, bukti kenabiannya Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah masuk Ka'bah karena diboikot, ya, tidak pernah melaksanakan sholat 3 tahun lamanya di depan Ka'bah. Kenapa? Karena diboikot. Pak ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW ketika diboikot mengatakan kepada Abu Thalib bahwasanya apa? Bahwasanya lembaran tersebut telah dimakan rayap kecuali lafaz Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimakan rayap. Dan itu yang dijanjikan Rasulullah kepada Abu Thalib, sehingga Abu Thalib dia berusaha untuk membuktikan hal itu kepada orang-orang kafir Quraisy. Dan kita tahu Abu Thalib tatkala itu masih menjadi tokoh orang Quraisy, pemimpin orang Quraisy, masih Abu Thalib tatkala itu. Kita tahu Abu Thalib mengatakan kepada orang-orang Quraisy, dia katakan apa? Aku mendapatkan berita dari Muhammad bahwasanya lembaran tersebut telah dimakan rayap, telah usang, telah hilang, telah berguguran, berjatuhan lembar demi lembar. Kita tahu bagaimana lembaran kertas itu sudah terbuat dari bahan kayu, ya. Kata Abu Thalib, itu sudah habis kecuali lafaz Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikabarkan Muhammad. Kalau betul yang dikabarkan Muhammad ini, maka biarkan kami dengan Bani Hashim, Bani Muthalib keluar dari pemboikotan ini. Ini syarat dari Abu Thalib berdasarkan berita dari Muhammad SAW. Kalaulah yang dikatakan Muhammad itu adalah dusta, kata Abu Thalib, maka kami serahkan Muhammad dengan urusan kalian. Terserah kalian, mau dibunuh silahkan, kata Abu Thalib. Sehingga ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dapatkan Abu Jahal tidak ridha untuk dicek, untuk disobek hal tersebut, lembaran tersebut. Ternyata apa ikhwan? Sampai ada cekcok di antara para pemuka kafir Quraisy, sehingga kita dapatkan akhirnya Zuhair dengan pasukan orang-orang pemuka Quraisy memasuki Ka'bah. Dilihatlah lembaran tersebut telah hilang kecuali lembaran-lembaran yang di dalamnya ada kalimat Bismikallahumma, dengan menyebut namamu ya Allah. Demikian juga lembaran-lembaran tersebut tidak hilang ketika lafaz-lafaz Allah tercantum di lembaran tersebut. Pak ikhwani, dengan kalimat ini kita dapatkan berhentilah pemboikotan 3 tahun lamanya kepada Rasulullah dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Tetapi di sisi lain, orang-orang Quraisy yang musyrik termasuk Abu Lahab dan Abu Jahal dan Abu yang lainnya itu, mereka tidak bergeming dengan kondisi mukjizat Rasulullah, akan kenabian Rasulullah. Berita tersebut datangnya dari Nabi Muhammad, tetapi mereka mengatakan tetap itu adalah perbuatan sihirnya Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Inilah di antara bentuk pembangkangannya orang-orang kafir Quraisy ketika mereka melihat ayat Allah. Allah sebutkan dalam surat Al-Qamar ayat 2, wa iyyarau ayah, ketika mereka menyaksikan sendiri bukti kekuasaan Allah di antara mukjizat Nabi Muhammad, yu'ridu, mereka tetap membangkang, wa yaqulu sihrun mustamir, mereka mengatakan senantiasa, oh itu sihir Muhammad yang lain. Demikian ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hada, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.